Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di masa pandemi COVID-19 ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada dosen pengampu Dr. Ibu Selvi Budi Helti Astuti, Magister Sains, dan yang saya hormati teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan mata kuliah kecakapan komunikasi. Nah, saya dari kelompok 7 akan membawakan materi mengenai pembuatan kompos dari kotoran sapi. Sebelum melangkah kepada materi, izinkan saya memperkenalkan diri sekaligus anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Armansyah dengan NIM 20 19 10 40 10 87. Yang kedua ada Rizka Wulandari dengan NIM 20 19 10 11 13. Dan yang ketiga ada Muhammad Iqbal Dwi Septiono dengan NIM 20 19 10 40 10 64. Nah, alasan kami memilih judul yaitu pembuatan kompos dari kotoran sapi karena yang terjadi di daerah kami, khususnya di daerah pedesaan, di mana masyarakatnya menggantungkan hidupnya untuk menjadi peternak. Nah, yang menjadi masalah bukan itu. Yang menjadi masalah adalah ketika para peternak ini, contohnya peternak sapi ini, itu membuang kotoran sapinya secara sembarang tempat, tidak pada tempatnya. Contohnya yang ada di daerah saya, kotoran sapi tersebut dibuang di aliran sungai sehingga menyebabkan sungai itu terhambat. Nah, untuk itu kita sebagai mahasiswa harus berpikir secara kreatif dan inovatif guna menciptakan bahan-bahan yang mungkin tidak bisa dipakai, disulap menjadi bahan yang sangat bermanfaat yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, kompos itu sendiri adalah bahan organik yang sudah mengalami proses pelapukan karena terjadi interaksi antara bakteri pembusuk atau mikroorganisme yang terjadi di dalam bahan organik tersebut. Kompos itu sendiri bisa terbuat dari dahan kayu atau sisa ranting, ada bunga yang rontok, dan ada juga dari kotoran hewan atau dari kecing hewan tersebut, dan lain-lain. Nah, pada slide berikutnya akan dijelaskan cara pembuatan kompos itu sendiri. Jangan lewatkan dan tetap menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Wulandari, NIM 2019 10 40 11 13. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan pupuk kompos dari kotoran sapi. Sebelum kalian membuat, langkah yang pertama yang dilakukan yaitu kita harus menyiapkan bahan dan alat terlebih dahulu. Bahan-bahan yang digunakan gampang kok, yaitu yang pertama itu ada kotoran sapi kering, terus yang kedua itu ada serbuk gergaji, terus ada abu sekam, fermentator, kapur, dan air bersih. Nah, alat-alat yang digunakan juga gampang kok. Yang pertama itu ada silo atau wadah karung sesuai wadah kompos sesuai dengan kebutuhan. Terus ada karung, ada pengadu atau perata, terus ada cangkul, terus ada skop. Nah, jangan lupa ya memakai SOP atau Standard Operating Procedure, yaitu memakai masker, sarung tangan, dan sepatu boot. Nah, langkah-langkah yang dilakukan yang pertama yaitu kita harus melakukan pengeringan kotoran sapi. Kotoran sapi ini tuh dikeringkan atau dijemur di bawah sinar matahari, panas matahari secara langsung. Nah, pengeringan itu dilakukan selama kurang lebih 1 minggu. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar mendapatkan kotoran sapi dengan kadar air mencapai 60%. Langkah yang selanjutnya yaitu pembuatan larutan fermentator. Gimana sih cara membuatnya? Gampang kok cara membuatnya. Yang pertama kita harus menyediakan air yang di dalam ember. Nah, air ini tuh takarannya itu 2,5 liter. Nah, setelah itu dikasih dengan 2 tutup botol fermentator. Setelah dikasih diaduk-aduk secara rata. Setelah diaduk, larutan fermentator ini harus didiamkan selama kurang lebih 2 hari. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar terjadi proses fermentasi. Nah,
Untuk kapasitas segini, kapasitas larutan 2,5 liter ini untuk kotoran sapi atau bahan kompos kurang lebih 1 ton. Langkah yang selanjutnya yaitu pencampuran bahan. Bahan-bahan yang dicampur yaitu tadi ada kotoran sapi yang kadar airnya itu sudah mencapai 60%, terus ada kapur, ada serbuk gergaji dan amstam dicampur secara merata. Langkah selanjutnya yaitu dilakukan penghamparan. Penghamparan itu maksudnya setelah pencampuran bahan ini, bahan-bahan kompos ini diletakkan pada suatu ruangan yang tidak terkena panas dan hujan secara langsung. Nah, setelah diletakkan atau dilakukan penghamparan, yaitu bisa dengan disemprotkan larutan fermentator. Tadi larutan fermentator tadi yang sudah didiamkan selama 2 hari yang sudah terjadi proses fermentasi. Disemprotkan secara merata ya. Langkah selanjutnya yaitu pemeraman. Sebelum pemeraman ini harus bahan-bahan kompos tadi itu harus ditutup dengan terpal, dengan rapat. Nah, langkah pemeraman ini tuh langkah yang paling lama loh. Kenapa? Karena membutuhkan waktu kurang lebih itu selama 1 bulan. Nah, setiap 7 hari sekali itu harus dilakukan pembalikan bahan kompos tadi itu harus dibalik. Aktivitas mikroba ditandai dengan kenaikan suhu pada kompos ini. Kenaikan suhu yang tinggi itu bisa mencapai 300 derajat Celcius. Kenaikan suhu ini akan membuat kompos itu menjadi steril karena kuman dan bakterinya akan mati. Nah, pada kenaikan suhu itu terjadi pada hari ke-8 sampai ke-21. Nah, pada hari ke-28 ini tuh suhu mulai menurun sehingga pada hari ke-28 itu bisa dibuka dari terpal ini yang untuk ditutupi ini. Nah, setelah itu suhu itu akan menjadi netral dan ditandai dengan kompos yang berwarna hitam kecoklatan. Dan ini adalah kompos yang sudah berwarna hitam kecoklatan yang sudah siap dilakukan langkah proses selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu tuh perataan. Maksudnya perataan di sini bahan kompos tadi yang sudah dilakukan pemeraman diratakan dengan cangkul agar suhunya tuh semua itu sama. Kadang kan yang paling bawah itu suhunya itu bisa lebih panas daripada suhu yang paling atas. Nah, setelah perataan itu dan juga tujuannya agar bahan-bahan itu tercampur dengan sempurna. Nah, langkah selanjutnya itu dilakukan penggilingan. Penggilingan itu dengan alat penggiling dengan yang akan menghasilkan kompos dengan tekstur lembut. Fungsinya itu agar mudah digunakan untuk tanah, untuk pemupukan. Nah, kan ini sudah lembut. Langkah yang terakhir yaitu pengemasan. Pengemasan ini dilakukan di dalam wadah karung dan ditutup dengan rapat-rapat. Nah, dengan dilakukan pengemasan ini menjadikan kompos siap dipakai untuk pemupukan oleh para petani. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Rizka. Dari penjelasan yang sudah disampaikan di awal oleh kedua teman saya, mulai dari apa itu kompos, lalu penggunaannya untuk apa saja, dan bagaimana cara kita membuat kompos dari sisa kotoran sapi, mungkin sudah cukup jelas dijelaskan oleh dua teman saya sebelumnya. Dan di sini saya akan meringkasnya kembali dalam suatu simpulan yang sederhana. Yang pertama, seperti yang sudah kita sama-sama ketahui, kompos atau yang sering kita sebut pupuk kompos itu merupakan pupuk organik yang berasal dari bahan-bahan alami, seperti salah satunya dari sisa kotoran sapi. Nah, dari sisa kotoran sapi itu nanti akan mengalami pelapukan atau pembusukan secara alami dibantu dengan perantara yaitu bakteri. Harapannya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bisa menerapkannya. Karena apa? Di samping pembuatannya yang cukup terbilang mudah, pupuk kompos ini juga sangat bermanfaat. Mulai dari untuk tanaman itu sendiri. Tanah yang diberikan pupuk kompos akan mengandung banyak sekali nutrisi, akan kaya akan nutrisi.
sehingga berdampak baik bagi kesuburan tanaman itu sendiri. Lalu untuk segi ekonomi, tentu akan menghemat biaya apabila Bapak Ibu Saudara sekalian menggunakan pupuk kompos, karena tadi pembuatannya yang berasal dari bahan-bahan alami seperti sisa kotoran sapi. Jadi biaya tidak perlu lagi untuk membeli pupuk dan bisa untuk kebutuhan tanaman lainnya seperti perawatan tanaman. Nah, bagaimana? Sudah ada ketertarikan bukan untuk mulai membuat pupuk kompos dari bahan-bahan alami yang ada di lingkungan sekitar kita? Mari sama-sama kita berperan untuk membuat lingkungan kita menjadi lebih baik. Karena apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada ruginya untuk kita memulainya. Justru banyak sekali manfaatnya. Tinggal dari kita sendiri apakah mau memulainya atau tidak. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator Mas Yahya. Cukup sekian pemaparan materi dari kami. Apabila itu menjadi manfaat, apa salahnya kita untuk mengambil pelajaran daripada itu? Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.